Dulu ketika ayah saya itu menerjemahkan kitab itu, ada yang ditentang oleh rekannya Kiai. Jangan diterjemahkan. Kenapa? Nanti tidak ada yang mengaji lagi. Mbah Saleh Darat. Mbah Saleh Darat itu orang pertama yang menerjemahkan. Ya, dulu tafsir beliau itu karena diminta oleh Raden Ajeng Kartini, istrinya Bupati Rembang itu. Kalau di sini disebut pegon itu. Pegon. Tapi pegonnya di Jawa ini lain dengan pegon yang Melayu yang asli itu, yang di Marbawi. Makanya ada istilah atau di bahasa Indonesia itu sebetulnya salah baca. Ya, atawa itu. Atawa itu nulisnya dia pakai alif tak wawu. Dulu itu Syekh Yasin Al-Fadani itu mempunyai rencana membuat tabaqat ulama Nusantara itu, istilahnya ulama Jawi. Karena orang sana semuanya, Malaysia, Indonesia, Patani semua dia Jawa. Tapi bagaimana kalau kita sarapan dulu? Ya, kalau validnya itu tergantung ya, karena masing-masing pemikiran yang datang dari masa-masa yang lalu, selalu sampai sekarang masih ada pengikut-pengikutnya, masih ada pengikut. Itu sebabnya makanya ada yang namanya ahli sunnah wal jamaah, yang kita percaya itulah yang paling benar gitu. Karena memang di sana ada banyak-banyak firqah, pemikiran-pemikiran yang sebetulnya bersumber dari keyakinan yang sama tentang Allah Ta'ala. Wahdatul wujud itu di setiap zaman ada. Di Mesir ada Al-Hallaj, di sini ada Syekh Siti Jenar. Itu karena pemikirannya ya orang berpikir kan merdeka. Kadang-kadang yang sangat liar sekali mikirnya itu. Ada yang pendekatannya dengan Allah itu dari ketakutan, khasyah, maka dia akan sangat hati-hati. Dia pun menjadi ahli-ahli fikih gitu. Tapi ada yang pendekatannya kasih sayang, cinta, maka dia akan menjadi sufi itu. Jadi maka kita akan melihat perbedaan-perbedaan itu dari pendekatannya itu. Pendekatannya, maka ittaqullah, banyakkan orang maknai takutlah kepada Allah, karena itu yang mendominasi di masyarakat kaum muslimin kita itu biasanya memang fuqaha. Ittaqullah, tidak ada yang ittaqullah dimaknai cintailah, tidak ada, semuanya takutlah. Jadi ini pertanyaannya lebih sederhana, Gus. Iya. Kapan kali terakhir Gus Mus ke Malaysia? Saya terakhir di Malaysia itu ya diundang ya, apa namanya, menteri apa namanya, menteri muda, Pak, istilahnya apa? Iya, saya menteri belia ya, iya. Pada tahun berapa itu, 2000, udah agak lama. Siapa ini ya, Zahid? Hah? Zahid. Saya kira iya. Zahid Hamidi ya? Iya. Waktu zaman Sudah lama itu. Itu waktu Anwar Ibrahim wakil Perdana Menteri ya? Iya, belum dari ya. Sudah lama. Lama sekali. Lama sekali. Mahathir ya? Ya. Jadi udah sampai waktu dan apa namanya, dan itu temanya bukan tema agama ya, lebih kepada sastra. Jadi saya bicara bahasa ya? Iya. Ya, bicara sastra. Iya. Ya. Setelah itu belum. Ya. Kami akan sangat senang kalau bisa berkunjung ke Malaysia lagi. Alhamdulillah, kalau saya senang kalau ke sana, cuma waktunya dan
saya disuruh apa itu. Kalau saya suruh datang saja senang saya. Ya, kalau itu kalau bisa kami ini soalnya undangan resmi suratnya itu belum ini masih menunggu tanda tangan Bapak Menteri. Enggak, sekarang kan zaman mudah pakai WA bisa, pakai bisa nanti itu apa nomor teleponnya minta itu anak saya itu. Tapi pokoknya kalau misalnya Gus Mus keberatan untuk menyampaikan arahan, Gus Mus mau hadir mau berkunjung ke Malaysia aja, kami siap menerima yang terhormat. Alhamdulillah, iya. Asalkan dia mendapat sedikit waktu untuk Iya. sama Gus Mus bisa. Nah, itu berdirinya apa HIA itu sendiri sudah positif, sudah bagus ya. Dan itu nanti tinggal mengembangkan misalnya penelitian-penelitian tentang kitab-kitab turos yang harus kita sebarkan kembali kepada masyarakat. Kita misalnya ini sudah Ikhya, sudah nanti apa Riyadhus Shalihin, apalagi terus yang sudah anak-anak milenial sekarang ini sudah agak jauh gitu. Nah, ini sekretariat ini bisa mengenalkan kembali, mengembangkan kembali. Soalnya kalau diterjemahkan mereka lebih senang lagi. Ya. Juga jurnal seperti ini mestinya harus terus jadi rutin itu. Kalau tidak sebulan tidak seminggu sekali ya sebulan sekali lah. Sehingga tulisan-tulisan bapak-bapak itu bisa dibaca oleh masyarakat. Dan ini lebih mendekatkan kepada masyarakat tentang pentingnya turas itu. Jadi ini bagus sekali. Sebetulnya kan turas itu bersebaran di Nusantara ini. Tidak hanya di Indonesia, di Malaysia, di Patani. Jadi Al-Fatoni itu kan dari Patani. Ya. Al-Mayahawi itu dari Melayu juga itu. Dulu ada kamus yang sangat populer di Indonesia itu. Itu kamus Al-Malibari. Al-Malbawi. Itu kan dari Malaysia, dari Melayu. Itu dulu orang sini banyak yang tidak mau munjid. Karena munjid itu dianggap yang bikin bukan orang kita gitu. Jadi pakai Marbawi itu, Marbawi. Nah, di sini sekarang ada yang kiai saya, Kiai Warsun Munawir bikin Al Munawir itu. Itu sebagian juga ngambilnya dari Marbawi dilengkapi dengan banyak. Oh, itu basisnya Marbawi. Basisnya ya. Karena dulu paling populer di sini Marbawi itu sebelum ada Al Munawir ini. Al Munawir karena lebih lengkap dan bahasanya bahasa Indonesia. Kalau dulu kan masih Melayu. Bahasa Melayu itu sebetulnya cikal bakal bahasa Indonesia juga. Cuma pengucapannya yang berbeda gitu. Karena bahasa Melayu dulu menggunakan aksara Arab tapi Arab Melayu. Ya. Kalau di sini disebut pegon itu. Pegon. Tapi pegonnya di Jawa ini lain dengan pegon yang Melayu yang asli itu yang di Marbawi. Itu yang asli Melayu pegonnya itu. Kalau di sini disesuaikan dengan suara. Jadi misalnya dengan itu dal ain dikasih alif di sini. Kalau Melayu kan enggak, dal ain nun aja. Oh, di suara. Nah, itu makanya ada istilah atau di bahasa Indonesia itu sebetulnya salah baca. Atawa. Ya, atawa itu. Atawa itu nulisnya dia pakai alif tak wawu. Atawa ya alif tak wawu. Ya. Nah, karena enggak bisa baca atawa, di sini baca atau. Iya. Alif tak wawu.
Tapi ada juga yang dirumikan jadi Atawa ya. Ya, itu mereka yang masih ingat asal usulnya dia pakai Atawa. Itu sebetulnya yang benar, tapi di sini yang dianggap benar yang Atau. Oh. Karena Atawa kurang populer kan, tidak pernah dipakai. Jadi aslinya Atawa ya. Atawa Itu yang asli Melayu. asli Melayu, karena Atawa alif tak wabu aja. Ya. Kalau di sini kalau Atawa ya harus dikasih alif lagi di belakang. Salah baca ya. Nah, karena tidak ada alifnya, orang baca sini Atau. Sekarang ini sudah ini inovasinya. Ada namanya Jawi Modern. Iya, Jawi Modern ikut ikut sebutan. iya, Jadi ditambah alif. iya. Ya. Jadi di Malaysia juga ada Atawa aja. Tahu ya. Atawa aja. Tidak ada anunya, tidak ada alifnya kan? Iya. Ada Kalau Jawi saya kurang Dulu pasti. dulu tak ada alif. Ya. Sekarang yang modern Dikasih alif. semua ada alif. Ya. Atawa. Atau Oh, atau Alif. atau Tahu. Tapi kalau Patani masih yang lama. dia mau. Ya masih yang lama, Patani masih lama. Dari dewan bahasa sudah Jawi Modern. Jadi Iya. ini evolusi bahasa berdasarkan salah baca. Itu kalau bumi bawa mim, Iya. Iya. kena baca bom. Iya. Berarti bawa. Nah itu bisa juga jadi garapannya sekretariat ini. Iya. Sekretariat ini termasuk meneliti itu. Iya. Ini menjelaskan pada masyarakat Atawa dengan Atau itu bagaimana. Dulu itu Syekh Yasin Al-Fadani itu mempunyai rencana membuat tabaqat ulama Nusantara itu. Istilahnya ulama Jawi. Karena orang sana semuanya, Malaysia, Indonesia, Patani semua dia Jawa. Jadi itu tabaqat ulama Jawi. Tapi baru menulis beberapa, beliau wafat. Ya sudah nggak putus. Ada juga yang nggak jejak ulama itu juga ada, tapi cuma baru beberapa ulama juga yang membuat itu Yayasan Saifuddin Zuhri. Yayasan Saifuddin Zuhri itu bikin jejak ulama itu. Tapi tidak banyak, hanya beberapa saja. Yang sebetulnya saya membaca rencananya itu ya dari Syekh Yasin itu sebetulnya sangat sistematis. Mulai dari yang awal sampai belakangan itu. Kalau sebagiannya ada ini. Saya sedang mencari muridnya itu, ketemu muridnya belum diskusi panjang lebar sudah wafat juga. Oh iya. Siapa muridnya Gus? Iya, Yang Gus ketemu Dr. Mukhid, itu. Dr. Abdul Mukhid. Nah, Dr. Abdul Mukhid itu santrinya Syekh Yasin Al-Fadani. Jadi kalau di Indonesia ada Khaul Syekh Yasin Al-Fadani, beliaulah yang menyelenggarakan. Udin Banjari. Apalagi juga ada macam satu gerakan Turos di Jakarta. Ya, ya. Tapi sekarang sedang aja, yaitu lagi penelitian aja. Penelitian tentang kitab-kitab Turos yang masih bisa digali, mereka mengumpulkan. Itu ketuanya siapa? Tuanya siapa sini? Yang Jawa Timur itu. Kiai siapa itu? Lupa namanya. Tapi kalau di PBNU saya kira tahu itu, ada yang mewakili. Dan sepanjang pengalaman Gusmus pernah dengar ada macam satu jaringan yang dibuat ataupun pernah ada jaringan di antara ulama Nusantara Malaysia, Patani Indonesia. Dulu itu yang saya tahu itu mereka mempunyai jaringan ini berasal dari Mekah Al-Mukarramah. Jadi nah generasi itu sudah punah sekarang. Generasi pertama, generasi kedua sudah tidak ada karena
sekarang generasi keempat. Ayah saya masih kenal semua itu, yang dari Malaysia siapa, yang dari Patani siapa. Cuma ya itu tradisi tulis menulis itu juga berangsur-angsur sudah menurun di kalangan kiai-kiai di kita. Dulu setiap kiai pasti punya tulisan itu, ditulis semua. Terus ketika ada, mungkin ini analisa saya, ketika ada mikrofon ini tulisan menjadi itu. Jadi iya, apa sama sekali. terus kita ruginya itu tidak ada ya. Apa yang bisa kita pelajari sekarang, kecuali ada yang merekam itu ya. Kalau tidak direkam enggak. Generasi pertama di sini mulai dari Kiai Khalil Bangkalan, Kiai Saleh Darat, dan Kiai Hasyim Asy'ari, kemudian Kiai Wahid Hasyim Asy'ari, Kiai Mahfud Siddiq, kemudian Kiai Saifuddin Zuri segala macam. Kita ini Gus Dur segala macam kelima ya. Kelima. Ya, generasi kelima. Bagi itu Gus, Kalau apa tu generasi ayahanda Gus Mus, kalau yang satu generasi, kalau di Indonesia itu siapa misalnya? Yang di Malaysia dulu ada Syekh Yaqub, ada kenal? Biasa. Hah? Biasa. Syekh. Iya, Syekh Yaqub itu ayah saya cerita itu Syekh Yaqub itu yang dari nggak tahu apa dari Selangor apa dari mana, pokoknya dari Malaysia itu Syekh Yaqub. Nah, yang lain saya nggak tahu karena ayah saya jarang diskusi begini dengan anaknya. Jadi ada gap itu. Kalau saya dengar, kalau beliau ngajar aja saya dengar. Jadi ayah dulu ya. Iya, ayah dulu gitu. Jadi sama orang tuanya takut dulu. Bahala. lagi itu Gus, kalau di Indonesia apa yang kami lihat, Furos itu ada pada batang tubuh pendiri pesantren itu sendiri. Maknanya pesantren itu masih lagi hidup, masih lagi kuat, pendirinya masih ada, masih aktif. Kalau di Malaysia, Furos itu sendiri sudah kitabnya pun tidak ada. Guru-guru pesantren itu pun dah semakin kurang, semakin tak ada. Jadi macam mana nak hidupkan tanpa Furos yang ada pada diri pendiri pesantren itu, pada kiai dan sebagainya. Ya, Kami tidak ada itu. ya anda sekalian ini lah yang harus ada jadi kiainya. Ini tradisi di Indonesia dah 100 tahun, 200 tahun, 300 tahun diteruskan. Sebetulnya tradisi itu kan bersama-sama, bukan hanya Indonesia kan. Bersama-sama, yang namanya Nusantara itu. Sudah terputus dari Iya. generasi yang ratusan tahun. Mulai lagi. Ya. Kalau di sini karena tekanan dari penjajah Belanda, itu kiai-kiai itu mengasingkan diri di desa-desa, pelosok, bukan di pusat-pusat pemerintahan. Pusat-pusat pemerintahan dekat Belanda tidak mau. Jadi semua, kalau anda lihat pesantren semua di pelosok dan tidak memakai nama yang seperti di sini kini kota sendiri nih, pondok pesantren yang bid'ah ini. Karena di kota, semuanya di desa. Jadi ada pesantren Krapyak Jogja, namanya desanya Krapyak. Pondok pesantren Lirboyo Kediri itu pelosok, di Kediri pelosok. Pesantren pelosok desa. Tebu Ireng itu pelosok. Denanyar pelosok, Tambak Beras, semua dulu menggunakan nama-nama itu. Belakangan aja anak-anak yang muda itu, keturunannya itu yang gaya-gaya pakai Raudhatul Thalibin, apa Bidayatul Mutadi, tapi dulu namanya desanya itu aja yang dipakai. Termas, makanya Syekh Syekh At-Turmusi itu dari Termas.
Al-Lasmi itu Kiai Abdul Muhaimin Al-Lasmi itu dari Lasem ini. Ar-Rembani itu dari Rembang, Kiai Khalil. Kenapa banyak yang dari Jawa Tengah dan Jawa Timur? Banyak Ya. misalnya Jawa Barat. Jawa Barat juga ada. Tapi yang jelas memang dari Jawa. Yang paling banyak memang dari Jawa Timur, Jawa Tengah. Kiai-kiai dari dulu karena dekat dengan Kiai Khalil Bangkalan. Di sini dekat dengan Kiai Soleh Darat. Barokahnya Barokah Kiai Soleh Darat, Jawa Tengah ini sampai pahlawan nasional Raden Ajeng Kartini itu juga santrinya Syekh Soleh Darat. Di sana dekat Syekh Khalil Bangkalan. Makam Kiai Saleh Darat di mana? Syekh Saleh Darat di Semarang. Oh, di Semarang. Semarang. Di Bergota itu, makam Bergota itu, Semarang. Ini kembali di Semarang. Itu ada jalan Kiai Saleh itu, Kiai Saleh. Kiai Soleh Darat. Kalau di Jawa Timur itu rata-rata karena di Bangkalan semua. Setelah itu terus Kiai Dimyati Termas. Jawa Timur juga. Kalau Mbah Khalil, Mbah Khalil dia ada susu galurnya ada yang ada kaitan dengan Wali Songo apa? Dengan Wali Songo. Wali Songo. Iya. Saya kira wallahu alam, tapi kebanyakan kiai-kiai yang masyhur seperti Kiai Khalil Bangkalan, Kiai Soleh Darat itu selalu dikait-kaitkan dengan Wali Songo. Tapi nggak ada silsilahnya yang konkret tidak ada. Cuma orang mengatakan bahwa semua kiai itu atas dasar Kiai Khalil Bangkalan. Termasuk Kiai Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama itu juga dari Kiai Khalil Bangkalan. Kalau di Malaysia dulu ada almarhum Wan Saghir, Wan Saghir namanya, udah meninggal. Jadi dia banyak yang mengkaji ini nasab ulama-ulama Nusantara dan jaringannya. Jadi kami juga nggak sempat ketemu, tapi nanti insyaAllah mungkin beberapa hari lagi kami akan ketemu anaknya, jadi mungkin bisa dilihat kalau di situ dia punya silsilah atau apa. Ya. Dan juga ada hasrat dari selepas program ini nanti akan ada pengajian di masjid-masjid di negeri Ya. Menginventarisasi turas kita dari Nusantara ini, termasuk kata menginventarisasi. Kita kan Mapping ya. Ya, mapping. Ya. Ini itu yang pertama. Kemudian terus kalau sudah itu digunakan untuk apa? Iya. Setelah itu digunakan apa? Kan sebetulnya banyak sekali yang kita bisa peroleh, kita ambil hikmahnya dari kerja turos ini. Bukan hanya merawat turos itu, tapi bagaimana mengembangkan ke masyarakat. Ada juga dulu kitab-kitab turos itu menggunakan sampai teknik percetakannya itu spesial, tidak seperti buku-buku. Makanya di sini dikasih istilah agak sini sebetulnya dari orang-orang kota, itu kitab kuning. Karena dia kuning warnanya karena sudah lama sekali, dan dia pakai model gitu itu. Saya di sini mencoba, ada santri, saya coba kamu tulis itu Fathul Mu'in ditulis seperti buku putih, bukan buku kuning. Jadi dikasih titik koma. Orang baca Fathul Mu'in, dia tidak tahu mubtada ini khobarnya di mana itu. Kadang ada beberapa halaman baru khobar. Jumlah ikhtiariyahnya terlalu panjang. Tapi kalau itu dipakai cara penulisan buku sekarang, bisa. dengan punktuasinya, itu mungkin bisa dibaca
dengan enak, lebih mudah gitu. Ini juga gitu, tulis-tulis yang kebanyakan menggunakan teknik penulisan seperti itu bisa kita tulis ulang dengan cara sekarang, sehingga orang-orang zaman milenial bisa membaca. Mungkin nggak mereka punya, kalau ulama dahulu itu ada tujuannya, jadi mungkin nggak dia mau misalnya memelihara wibawa. Itu ada juga yang berpendapat begitu. Artinya untuk menguji yang membaca juga gitu, itu ada yang berpendapat. Tapi saya kira bukan karena itu, karena memang zamannya waktu itu zaman orang cerdas ya. Tidak usah dipakai titik koma dan segala macam, orang sudah paham. Kalau tidak tahu mubtada khobarnya mana, syarat jawabnya mana, ya silakan cari sendiri. Iya. Dulu ketika ayah saya itu menerjemahkan kitab itu, ada yang ditentang oleh rekannya Kiai. Jangan diterjemahkan. Kenapa? Nanti tidak ada yang mengaji lagi. Jadi mereka cukup baca itu terjemahan saja. Monopoli elit ya. Tapi ayah saya ikut ke Mbah Saleh Darat. Mbah Saleh Darat itu orang pertama yang menerjemahkan. Iya, dulu tafsir beliau itu karena diminta oleh Raden Ajeng Kartini, istrinya Bupati Rembang itu. Tafsir yang mana? Hah? Tafsir yang mana? Raden Ajeng Kartini itu Tafsir yang mana? ya tafsir Quran. Dari tafsir Quran, tapi belum sampai selesai. Konon katanya ini sudah cukup. Jadi ada banyak kitab-kitabnya Saleh Darat itu yang tidak selesai karena beliau merasakan ini sudah cukup. Hikam juga ada yang Saleh Darat. Syarahan hikam. Iya, tapi tidak tamat, cuma sepertiga, karena itu sudah cukup. Dulu Kiai baca Ihya juga gitu, enggak semua jilid. Ada jilid yang juz ini enggak dibaca ya. Ada yang dibaca khusus untuk santri khusus. Yang umum hanya ini saja, juz awal. Nanti juz yang lain-lain ya milih santri yang lain. Ada model begitu. Dulu ayah saya itu menantunya Kiai Khalil Kasingan yang disebut Khalil kedua. Kiai Kasingan itu karena ilmunya hampir sama dengan Kiai Khalil Bangkalan, Nahwu Sharaf. Itu ayah saya itu menantunya. Ketika Kiai Dimyati Termas wafat, itu santri-santri seniornya pindah ke Kiai Khalil sini semua. Terus minta Kiai Khalil mereka ini untuk diajarkan Ihya. Waktu mau membaca Ihya itu, ayah saya yang notabene menantunya itu, kamu ngapain? Mau ikut ngaji ini. Kamu belum makomnya. Begitu. Jadi ayah saya itu sampai agak marah gitu ya, marahin itu. Ini saya sudah menantunya. Iya, belum makom. Kok belum makomnya ngaji Ihya? Mau makam bagaimana? Iya, bagaimana? Jadi zaman dulu itu. Gus pernah menerjemahkan Mishkatul Anwar Imam Ghazali, pernah terjemah? Belum. Kalau kitab Imam Ghazali itu apa lagi yang apa aja yang pernah ini selain Cina Sa'adah? Ya ini saja. Sebetulnya kitabnya Imam Ghazali itu kitab kuning yang paling mudah menurut saya. Dia uslubnya itu dibanding ya, misalnya kitab-kitab lain yang kita harus membutuhkan keringat dingin kalau mau baca. Kalau Imam Ghazali itu bahasanya orang sekarang juga merasa ini uslub kita gitu. Jadi keistimewaannya Imam Ghazali antara lain itu. Uslubnya itu setiap yang baca itu merasa uslubnya sekarang.
Tapi bagaimana kalau kita sarapan dulu? Sarapan dulu. Ini bahasa ya. Hah? Arab Ini untuk mempertanggungjawabkan apa terjemahannya betul enggak itu. Pembaca supaya bisa mengoreksi gitu. Bisa dia mengoreksi terjemahannya itu nanti. Gus masih lagi aktif menulis ya? Hah? Masih aktif menulis. Tapi sudah endor. Sudah semakin mari silakan. Ini hanya apa namanya? Apa ini makanannya? Marilah seadanya. Alhamdulillah. Mari. Ya, baik, sila. Alhamdulillah. Kali sini. Itu. Saya sudah makan tadi ikan. Kita beli ikan. Dan buat tangan sempat dipikirkan tadi kita yang manis-manis untuk bus. Terima kasih banyak Gus. Nanti kami akan Jadi suaranya lewat WA dia. Ya, ya. Oke, WA ada. Maaf ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.